Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-265 versi resmi yang berasal dari Manga Plus sekarang memang sudah keluar. Oleh sebab itu, di kesempatan kali ini saya akan membuat tambahan pembahasan mengenai Manga Black Clover chapter ke-265. Lantaran di pembahasan sebelumnya karena yang saya baca masih versi raw, jadinya pasti ada saja beberapa perbedaan terjemahan. Makanya pembahasannya pun menjadi kurang tepat sasaran. Pada Manga Black Clover chapter ke-265 oleh Patri, kita memang telah diperkenalkan dengan dua sosok karakter baru yang sudah jelas kalau dua karakter itu adalah elf jika dilihat dari telinganya yang lancip. Dan di versi resminya, dua anak kecil elf ini diperkenalkan sebagai keturunan leluhur Noel beserta Mimosa dari kerajaan Clover dan Leeds. Dengan begitu, sekarang jelas sudah karena Patri mengatakan kalau kedua anak ini ialah keturunan Leeds beserta Tetia, itu berarti kedua elf ini adalah cucu ataupun cicit dari pasangan berbeda ras ini. Soalnya meski elf seharusnya memiliki usia yang sangat panjang, karena kedua karakter baru ini masih anak-anak, sangat tidak masuk akal kalau mereka berdua adalah anak Leeds dan Tetia. Jadi yang paling masuk akal kedua elf kecil ini adalah cucu ataupun cicit dari Tetia dengan Leeds. Selain itu, karena di versi raw-nya Patri mengatakan kalau kedua karakter baru ini adalah anak Tetia dan Leeds, maka tidak heran kalau banyak yang mempertanyakan mengenai siapa yang dulu telah merasuki Yuno. Dan pertanyaan itu juga hinggap di pemikiran saya. Padahal sudah sangat jelas kalau elf yang merasuki Yuno adalah anak Leeds. Soalnya sesaat sebelum Leeds musnah, dia sempat mengucapkan terima kasih kepada Yuno. Sebab berkat Yuno, Leeds bisa merasakan bertarung bersama dengan anaknya. Dan rupanya di versi resminya juga ada penjelasan mengenai hal ini. Lantaran saat Sekre melihat keadaan Tetia, selain dia mengatakan kalau Tetia masih selamat, ternyata salah satu anak kembar yang dikandung Tetia saat itu juga selamat. Yang itu berarti salah satu anak kembar Tetia yang berhasil selamat menjadi orang tua ataupun kakek nenek dari kedua elf kecil itu. Sedangkan satu anak Leeds dan Tetia yang meninggal pada akhirnya merasuki Yuno ketika Patri menggunakan sihir reinkarnasi. Makanya tidak heran kenapa Leeds meskipun dengan cara tidak langsung mengatakan kalau elf yang merasuki tubuh Yuno adalah anaknya. Lantaran salah satu anaknya memang sudah meninggal, dan anaknya yang meninggal sebelum sempat terlahir ke dunia itu pada akhirnya merasuki Yuno. Tapi selain penjelasan mengenai kedua karakter baru serta siapa yang dulu merasuki Yuno, ada pula perbedaan translate yang sebelumnya menimbulkan pertanyaan, yaitu soal penjaga desa baru para elf Elysia. Memang benar penyebutan nama desa baru elf dari versi raw dengan versi resminya berbeda. Sebab jika di versi raw desa baru elf itu disebut Erlusia, sedangkan di versi resminya disebut Elysia. Dan saya rasa perbedaan ini tidak aneh, karena bisa saja penyebutan Erlusia itu sesuai dengan bahasa Jepang, sedangkan Elysia adalah versi Inggrisnya. Akan tetapi yang paling menarik adalah mengenai nama penjaga desa Elysia itu. Lantaran jika di versi raw dia dikatakan bernama Dread yang akhirnya membuat kita tidak memiliki gambaran apapun mengenai sosok ini. Berbeda halnya dengan versi Manga Plus-nya, karena di versi Manga Plus nama penjaga desa baru para elf disebut Dryad. Jujur saja jika nama penjaga desa Elysia sebelumnya disebut Dryad, pastinya saya tidak akan bertanya-tanya mengenai akan seperti apa sosok ini. Soalnya Dryad sendiri di dalam mitologi Yunani merupakan ninfa berwujud wanita yang menghuni tumbuhan. Sedangkan kalau di cerita fiksi biasanya Dryad digambarkan sebagai penjaga hutan berwujud wanita setengah tumbuhan. Selain itu, di dalam cerita fiksi pula biasanya sosok Dryad dapat mengetahui apapun yang berada di dalam hutan. Makanya tidak ada informasi di dalam hutan yang tidak diketahui oleh Dryad ini. Dan jika Dryad di Black Clover sama dengan Dryad di cerita fiksi lain, maka akan menjadi masuk akal kenapa penjaga desa Elysia ini bisa menyuruh para elf datang ke kerajaan Hearth untuk menyelamatkan Noel. Lantaran seperti yang kalian tahu sendiri, kerajaan Hearth bisa dikatakan ada di dalam hutan. Dan semua penyihir di kerajaan Hearth juga memanfaatkan mana alam. Makanya Dryad yang tahu informasi apapun mengenai yang ada di dalam hutan dapat mengetahui penyerangan panika di kerajaan Hearth dan akhirnya menyuruh para elf untuk membantu Noel beserta teman-temannya.
Meskipun pada akhirnya para elf datang terlambat karena Vanica sudah terlanjur pergi sembari membawa Loro Pesica bersamanya dan meledakkan semua anak buahnya. Dan sedikit tambahan saja, beberapa waktu lalu ada yang bertanya kepada saya apakah Patri sekarang sudah memiliki Grimoire lagi apa tidak. Lantaran seperti yang kalian tahu sendiri kalau Grimoire Patri sebelumnya memang telah diambil oleh Iblis Zagreb. Dan jawaban dari pertanyaan itu sepertinya sekarang Patri sudah memiliki Grimoire lagi. Soalnya di manga Black Clover chapter ke-265 saat Patri ditunjukkan sedang menuju ke kerajaan Heart bersama ketiga elf lainnya, di sebelah Patri ada Grimoire bersamanya. Yang besar kemungkinan itu adalah Grimoire milik Patri. Meskipun untuk sekarang belum diketahui akan memiliki lambang apa Grimoire milik Patri ini. Tapi seharusnya jika Grimoire Patri masih berlambang Clover, dia akan tetap memiliki Grimoire berdaun 4 seperti Yuno. Nah, itulah tambahan penjelasan dari manga Black Clover chapter ke-265. Dan semoga saja pembahasan saya kali ini semakin membuat kalian semua memahami jalan cerita dari manga ciptaan Yuki Tabata Sensei ini. Dan jika kalian memiliki pendapat, silahkan tuliskan hal itu pada kolom komentar.